warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wulandari dengan NIM 210108023 akan mempresentasikan proposal yang berjudul Implementasi Metode Pembelajaran Inquiry Based Learning dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi fisika. Baik, di sini saya mencantumkan latar belakang. Fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang benda mati. Fisika menjadi ilmu pengetahuan yang mendasar karena berhubungan dengan perilaku dan struktur benda mati. Fisika mempelajari tentang fenomena atau kejadian alam, baik yang bersifat makroskopis maupun yang bersifat mikroskopis, yang berkaitan dengan perubahan zat dan energi. Dalam kegiatan pembelajaran fisika, kecakapan siswa dalam berpikir kritis sangat diperlukan karena dalam sebuah pembelajaran fisika mencakup teori yang bersangkutan pada kondisi alam dan kehidupan. Model Inquiry Based Learning merupakan salah satu alternatif mode yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah hasil belajar fisika di sekolah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul Implementasi Metode Pembelajaran Inquiry Based Learning dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi fisika. Nah, selanjutnya terdapat rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi mode pembelajaran Inquiry Based Learning (IBL) mempengaruhi peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada pembelajaran materi fisika. Yang kedua, bagaimana mengeksplorasi secara mendalam dan memahami proses serta pengalaman dalam konteks penerapan mode IBL. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui implementasi metode pembelajaran Inquiry Based Learning IBL mempengaruhi peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada pembelajaran materi fisika. Yang kedua, untuk mengeksplorasi secara mendalam dan memahami proses serta pengalaman dalam konteks penerapan metode IBL. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka, di mana pada tinjauan pustaka ini membahas Inquiry Based Learning merupakan pembelajaran yang menciptakan pengetahuan lebih bermakna dan permanen dalam diri peserta didik. Peserta didik dalam mode Inquiry Based Learning terlibat langsung untuk membangun pengetahuan, yaitu dengan melakukan eksperimen. Model Inquiry Based Learning melibatkan kemampuan peserta didik untuk menyelidiki dan mencari secara sistematis, logis, kritis, dan analitis, sehingga peserta didik dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh rasa percaya diri. Selanjutnya kita akan membahas objek kajian yang ada pada fisika, yaitu adalah benda yang tak hidup serta fenomena-fenomena yang berkaitan antara lainnya. Fisika memiliki beberapa konsep yang abstrak dan sulit untuk dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan seorang pendidik agar proses pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan, maka harus memperhatikannya. Seorang guru harus mampu memutuskan strategi pembelajaran yang tepat agar peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Mode pembelajaran yang tepat harus memprioritaskan keterlibatan peserta didik dan memberikan peluang kepada peserta didik untuk memperoleh kemampuan secara langsung. Memilih metode pembelajaran inquiry terbimbing dalam proses pembelajaran adalah model pembelajaran yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Pada penelitian empiris sebelumnya telah menunjukkan hubungan antara penggunaan IBL dalam pembelajaran dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Studi-studi ini dapat memberikan bukti empiris yang mendukung
mengklaim bahwa IBL efektif dalam mempromosikan keterampilan berpikir kritis. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa pada penelitian Cahyani 2021, pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis adalah kegiatan dalam membuat penilaian untuk menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan kesimpulan berdasarkan bukti, konsep, metode, kriteria, atau konteks tertentu yang digunakan sebagai penilaian yang dituju. Berpikir kritis memungkinkan peserta didik menemukan kebenaran dan memilih informasi yang tepat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini memberikan pemahaman yang lebih kaya dan terperinci mengenai proses pengalaman siswa serta guru yang mungkin tidak dapat diungkapkan sepenuhnya melalui penelitian kuantitatif saja. Ada beberapa penerapan penelitian. Yang pertama, desain penelitian, yaitu mencakup studi kasus dan etnografi. Yang kedua, subjek penelitian, yaitu siswa, guru, dan mungkin juga pengamat eksternal yang terlibat dalam proses pembelajaran fisika menggunakan metode IBL. Yang ketiga, instrumen penelitian. Yang pertama, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu prosedur penelitian, yaitu mengumpulkan data, analisis data, dan triangulasi. Di sini terdapat manfaat penelitian, di mana yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran fisika dengan memberikan wawasan tentang efektivitas metode inquiry based learning IBL dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis dan efektif di kelas. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa, penelitian ini akan memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan kompetensi intelektual siswa. Keterampilan berpikir kritis ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan karir di masa depan. Dan yang ketiga, yaitu rekomendasi untuk praktik pembelajaran. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis kepada guru dan lembaga pendidikan tentang bagaimana mengintegrasikan metode IBL ke dalam pembelajaran fisika dengan cara yang efektif. Ini akan membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Di sini ada quotes, yaitu kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, Anda akan sukses. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.